Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nabila dengan NIM 2405071 dari kelas RPL 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah Sistem Basis Data 2 dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data Platform Edukasi dan Komunitas Perikanan Air Tawar (Aquara) menggunakan database MySQL. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data 2, yaitu Ibu Sonti Lena, Eskom Enkom. Berikut proses implementasi sistem. Yang pertama itu implementasi tabel. Sebelum membuat tabel, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat database. Di sini saya membuat database Aquara yang fungsinya untuk sebagai wadah penyimpanan seluruh tabel operasional sistem seperti pengguna konsultasi, riwayat pesan, histori status, dan riwayat kalkulator. Lalu membuat tabel role untuk mengontrol hak akses dan otorisasi pengguna dalam sistem melalui relasi ke tabel user. Lalu membuat tabel user yang fungsinya untuk menjadi referensi utama bagi tabel konsultasi, kalkulator histori, konsultasi pesan, dan konsultasi histori melalui relasi foreign key. Lalu membuat tabel konsultasi yang fungsinya untuk menyimpan data konsultasi antara anggota dan pakar pada platform Aquara. Tabel ini mencatat topik konsultasi, pesan awal, jawaban pakar, serta status konsultasi. Perubahan status konsultasi dicatat secara otomatis ke tabel konsultasi histori melalui trigger, lalu membuat tabel konsultasi histori yang fungsinya untuk menyimpan riwayat perubahan status konsultasi sebagai bentuk pencatatan histori. Lalu membuat konsultasi pesan yang fungsinya untuk menyimpan pesan percakapan antara anggota dan pakar dalam satu sesi konsultasi. Lalu membuat kalkulator histori untuk menyimpan riwayat penggunaan fitur kalkulator budidaya perikanan oleh pengguna. Tabel ini mencatat data input dan hasil perhitungan secara arsip historis. Lalu yang kedua itu implementasi store prosedur. Yang pertama itu membuat prosedur ubah role user yang berfungsi untuk mengubah peran pengguna dalam sistem berdasarkan identitas pengguna dan nama peran yang diberikan. Lalu membuat prosedur tambah user sederhana yang berfungsi untuk menambahkan data pengguna ke dalam sistem Aquara berdasarkan nama, email, kata sandi, dan peran pengguna. Lalu membuat prosedur ringkasan aktivitas user yang berfungsi untuk menyajikan ringkasan aktivitas pengguna dalam sistem Aquara berdasarkan jumlah konsultasi dan penggunaan fitur kalkulator. Lalu membuat prosedur simpan kalkulator yang berfungsi untuk menyimpan hasil penggunaan fitur kalkulator ke dalam sistem Aquara sebagai data riwayat pengguna, dan membuat prosedur hapus kalkulator histori yang berfungsi untuk menghapus data riwayat penggunaan kalkulator milik pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna dan riwayat yang dipilih. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan function. Yang pertama itu membuat function total konsultasi user yang berfungsi untuk menghitung jumlah total konsultasi yang pernah dibuat oleh seorang anggota dalam sistem Aquara. Lalu yang kedua, membuat function total kalkulator user yang berfungsi untuk menghitung jumlah total riwayat penggunaan fitur kalkulator oleh pengguna dalam sistem Aquara. Lalu membuat function role user yang berfungsi untuk mengetahui peran pengguna dalam sistem Aquara berdasarkan identitas pengguna, dan membuat function jumlah konsultasi status yang berfungsi untuk menghitung jumlah konsultasi dalam sistem Aquara berdasarkan status tertentu, dan membuat function last konsultasi update untuk mengetahui tanggal terakhir seorang anggota melakukan konsultasi dalam sistem Aquara, serta membuat function total pesan konsultasi yang berfungsi untuk menghitung jumlah total pesan yang terdapat dalam satu sesi konsultasi pada sistem. Lalu membuat function total pesan user yang berfungsi untuk menghitung jumlah total pesan konsultasi yang pernah dikirim oleh seorang pengguna dalam sistem Aquara, dan function last chat time yang berfungsi untuk mengetahui waktu terakhir terjadinya percakapan dalam satu sesi konsultasi pada sistem Aquara. Lalu mengimplementasi trigger. Yang pertama, trigger normalisasi data user sebelum insert yang berfungsi untuk menormalisasi data pengguna sebelum data disimpan ke dalam tabel user. Lalu trigger isi kalkulator histori kalau nol yang berfungsi untuk mengisi nilai waktu pembuatan pada data riwayat kalkulator secara otomatis, dan membuat trigger log perubahan status konsultasi yang berfungsi untuk mencatat setiap perubahan status konsultasi ke dalam tabel konsultasi histori secara otomatis. Lalu membuat tabel set create at pesan chat jika nol yang berfungsi untuk mengisi nilai waktu pembuatan pesan konsultasi secara otomatis pada tabel konsultasi pesan. Lalu membuat trigger update
update ad konsultasi. Tiap ada pesan baru yang berfungsi untuk memperbarui waktu terakhir perubahan data konsultasi setiap kali terdapat pesan baru pada sesi konsultasi. Lalu penerapan transaksi dan error handling, yaitu untuk transaksi diterapkan menggunakan perintah start transaction, commit, dan rollback untuk menjaga konsistensi data pada proses kritis seperti penghapusan data pengguna beserta data terkait. Error handling diterapkan dalam store prosedur untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses eksekusi. Jika terjadi kesalahan, transaksi akan dibatalkan sehingga data tetap dalam kondisi konsisten. Yang pertama, saya membuat prosedur hapus user beserta data yang berfungsi untuk menghapus data pengguna beserta seluruh data terkait dalam sistem Aquara secara terintegrasi. Yang kedua, membuat prosedur kirim pesan konsultasi yang berfungsi untuk menyimpan pesan percakapan antara anggota dan pakar dalam sesi konsultasi pada sistem Aquara. Yang ketiga, prosedur jawab konsultasi yang berfungsi untuk menyimpan jawaban pakar terhadap konsultasi yang diajukan oleh anggota dalam sistem Aquara. Yang keempat, prosedur tutup konsultasi lama yang berfungsi untuk menutup konsultasi yang sudah berstatus answer, tetapi melewati batas tanggal jawaban yang telah ditentukan. Dan yang kelima, prosedur tambah konsultasi yang berfungsi untuk menyimpan data konsultasi baru yang dibuat oleh anggota pada sistem Aquara. Kemudian pengaturan user privilege yang berfungsi untuk mengatur pembuatan akun pengguna database dan pemberian hak akses sesuai dengan peran admin, pakar, dan anggota dalam sistem Aquara. Selanjutnya, kita masuk ke UI yang telah saya buat. Nah, berikut kita masuk ke login sebagai anggota Aquara yang sudah dimasukkan ke dalam database. Nah, berikut dashboard anggota yang berisi status konsultasi, konsultasi terbaru, riwayat kalkulator terbaru. Kemudian kita masuk ke menu konsultasi, buat pilih pakar, pilih topik, pertanyaan. Lalu ketika kita klik buat konsultasi, maka trigger terpanggil dan akan menampilkan konsultasi dibuat, pesan pertama terkirim. Lalu kita cek ke database. Lalu kita masuk ke database Aquara, kita lihat ke tabel konsultasi histori, maka akan menampilkan konsultasi baru dibuat dan kita lihat konsultasi pesan, maka konsultasi yang tadi kita buat akan ditampilkan ke tabel konsultasi pesan. Kemudian ketika kita ke daftar konsultasi, maka akan menampilkan konsultasi yang baru kita buat, dan kita lihat detail, maka akan menampilkan detail konsultasi, dan kita klik batalkan, akan menampilkan pesan konsultasi berhasil dibatalkan, dan kita lihat di database. Nah, konsultasi yang tadi kita buat, yang tadinya pending menjadi dibatalkan. Kemudian masuk ke menu kalkulator, kita melakukan perhitungan kalkulator, klik hitung, maka akan menampilkan hasil perhitungan, lalu klik simpan kalkulator, maka akan memanggil prosedur simpan kalkulator, lalu akan menampilkan pesan hasil disimpan. Dan riwayat kalkulator juga akan menampilkan kalkulator yang telah kita simpan tadi. Kita lihat di database apakah kalkulator yang kita simpan tadi sudah masuk atau belum. Kita cek ke kalkulator history, maka akan menampilkan kalkulator yang kita simpan tadi. Lalu kita lihat detail, maka akan menampilkan detail hasil kalkulator, dan hapus, maka akan menampilkan riwayat dengan ID 23 berhasil dihapus, dan kita lihat ke database, ID 23 berhasil dihapus. Kemudian kita masuk ke tampilan pakar. Nah, berikut tampilan dashboard pakar. Kemudian kita lihat konsultasi yang telah dibuat oleh anggota, lalu kita jawab konsultasinya. Maka akan menampilkan pesan terkirim, dan trigger juga akan memanggil tabel konsultasi pesan. Berikut jawaban yang telah kita buat tadi. Lalu kita tutup konsultasinya jika sudah selesai. Klik tutup, maka akan menampilkan konsultasi ditutup, dan kita lihat ke statusnya sudah tertutup atau belum. Nah, berikut konsultasi dengan ID 63 sudah ditutup. Kemudian kita cari konsultasi, misal answer, nah akan menampilkan daftar konsultasi sudah dijawab.
Lalu kita masuk ke kalkulator, kita melakukan perhitungan kalkulator, klik hitung, maka akan menampilkan perhitungan yang telah kita hitung tadi, lalu klik simpan dan memanggil prosedur, lalu akan menampilkan hasil disimpan ID 24. Lalu kita ke database, apakah ID 24 sudah ada atau belum? Ternyata sudah ada. Lalu ke lihat riwayat kalkulator, maka akan menampilkan hasil dari kalkulator dan inputan yang kita buat tadi. Lalu klik hapus kalkulator, maka akan menampilkan pesan riwayat dihapus. Kita lihat tabelnya. Berikut tampilan tabel kalkulator history. ID24 sudah terhapus. Kemudian kita masuk ke tampilan admin. Berikut dashboard admin. Kemudian kita masuk ke menu konsultasi. Kita lihat konsultasi dari anggota. Kita lihat di dashnya konsultasi dengan ID 18 sudah bisa terhapus. Lalu kita masuk ke menu kalkulator. Klik lihat detail kalkulator, maka akan menampilkan inputan dari pakar atau dari pengguna dan hasil kalkulatornya. Lalu kita coba hapus kalkulator, maka akan menampilkan riwayat kalkulator dengan ID 8 berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke menu tools, tambah user, klik tambah user, maka akan menampilkan user baru berhasil dibuat dengan ID 13. Lalu kita ubah role user card, kita coba ubah role, maka akan menampilkan role user ID 13 berhasil diubah menjadi pakar. Lalu masuk ke data warehouse, maka akan menampilkan tabel dari dim user, tabel fakta aktivitas, dan aktivitas per bulan diambil dari fakta aktivitas dengan join dim waktu, dan ringkasan per bulan serta kontribusi per user, dan ringkasan per tahun. Lalu kita masuk ke database terdistribusi, di DB utama itu jumlahnya tersinkron itu 1. Lalu kita masuk codingannya. Tampilan konsultasi, di dalam konsultasi ada panggil kita ke menu kalkulator untuk anggota. Di dalam kalkulator kita memanggil prosedur simpan kalkulator dan prosedur hapus kalkulator history serta function total kalkulator user. Lalu kita masuk ke codingan pakar. Di dalam pakar kita memanggil ambil konsultasi milik anggota. Prosedur kirim pesan konsultasi. Terus kita juga memanggil prosedur jawab konsultasi dan kita masuk ke codingan kalkulator untuk menampilkan menu kalkulator. Di dalam menu kalkulator ada memanggil simpan kalkulator, lalu memanggil prosedur hapus kalkulator history user, serta memanggil function total kalkulator user. Lalu kita masuk ke tampilan admin. Di dalam admin ada konsultasi. Di dalam konsultasi itu ada memanggil hapus konsultasi, terus memanggil function jumlah konsultasi status, dan kita masuk ke menu kalkulator. Di dalam kalkulator kita memanggil riwayat detail, ringkasan per user, kemudian kita masuk ke tools. Di dalam tools ada memanggil prosedur tambah user sederhana, mengubah role user, memanggil prosedur hapus user beserta data, serta memanggil prosedur ringkasan aktivitas user, dan juga memanggil prosedur tutup konsultasi lama. Lalu kita masuk ke data warehouse. Di dalam data warehouse kita memanggil ringkasan per bulan, dan ringkasan per user, serta ringkasan per aktivitas dan tahun. Lalu kita masuk ke tampilan distribusi. Di dalam distribusi kita memanggil daftar pakar lokal, DB, serta daftar pakar remote untuk mensinkronisasi. Berikut yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.